Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Wih, cakep nih anak bapak. Mantap, Pak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, ada yang bisa bantu untuk pimpin doa? Anggap Pak, Anggap. Oke, boleh sok, mangga enggak? sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, enggak, terima kasih udah mimpin doa. Sebentar ya Bapak nyampe dulu ini untuk absen. Oke, Angga Ildi hadir. Hadir Pak. Baik. Dayoliana. Hadir, Pak. Mantap. Rifki Muhammad. Hadir Pak. Oke, siap. Diva Dinara. Hadir, Pak. Ali Al Muslim. Sakit, Pak. Sakit kenapa? Demam, Pak. Dari kapan dia? 2 hari yang lalu. Udah dikunjungin? Belum, Pak. Oh. Nanti kalian hubungi wali kelasnya ya, terus Iya. saling koordinasi untuk kunjungin si Adit. Oke. Terus juga Bapak nitipin ke kalian sekarang harus jaga kesehatan ya karena sedang musim pancaroba. Jadi untuk hari ini ada yang tahu Bapak mau membahas apa? Tidak. Untuk hari ini Bapak akan membahas tentang perbedaan seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin tahu dulu apa kalian udah pikir? Sudah Pak. Tapi Bapak lihat itu meja masih belum rapi, coba dimajuin dikit. Siap, sudah Pak. Terus untuk aturan di kelas Bapak, kalau sedang proses belajar mengajar gitu jangan pakai jaket ya. Iya Pak, saya Pak. Kalau kamu lagi sakit gak apa-apa pakai Iya jaket. Pak, tadi baru datang aja Pak. Oke. Terus Diva, rambutnya diikat ya biar kelihatan rapi. Angga, terus sepatu kamu jangan yang putih ya, di sini harus hitam semua, oke? Iya Pak. Oke. Terus juga kalau sedang belajar jangan pegang HP kecuali ada ini ya. Kalau Bapak kan sudah ngirim ini kan PDF tentang seni rupa 3 dimensi dan 2 dimensi, udah kalian download? Kalau Bapak suruh lihat, kalian baru lihat HP, oke? Oke, sekarang masuk aja ke materi. Jadi anak-anak, Bapak tadi kan udah menjelaskan bahwa materi kali ini kita membahas seputaran karya seni rupa 2 dimensi. Nah, untuk materi kali ini adalah kita mencoba untuk mengapresiasi karya seni rupa 2 dimensi dari contoh lukisan ya. Nanti Bapak tunjukkan ada satu lukisan yang bisa kita apresiasi. Nih, judul lukisannya adalah Mencari Kutu Rambut. Pelukisnya adalah Hendra Gunawan. Medianya adalah cat minyak di atas kanvas. Ukurannya 84 cm kali 65 cm. Tahun pembuatannya 1953. Jadi lukisan ini udah tua ya, seusia makin nenek kalian gitu. Nah, ini biografi penulis. Hendra Gunawan adalah salah satu pelukis Indonesia. Dia pernah ditahan selama 13 tahun dimulai pada tahun 1965 hingga 1978. Selama di dalam penjara, beliau tetap berkarya membuat lukisan bertema tentang kehidupan masyarakat pedesaan pada zamannya, seperti panen padi, berjualan buah, kemudian nelayan. Jadi Bapak Hendra Gunawan ini rata-rata lukisannya itu bertemakan tentang kehidupan di desanya pada zaman itu ya, sekitaran ya tahun 1950 sampai 70-an lah. Kemudian kita mulai masuk ke apresiasi lukisannya. Lukisan ini menampilkan subjek mater yaitu seorang wanita yang sedang duduk mencari kutu wanita yang sedang memangku anak perempuannya yang memegang bayang. Dalam lukisan Mencari Kutu Rambut, nampak Hendra menampilkan 2 sosok wanita dewasa dengan memakai baju kebaya sederhana dengan rok menggunakan jari, dan satu anak kecil yang sedang memegang bayang dengan dipangku salah satu seorang wanita dewasa. Wanita yang sedang mencari kutu menggunakan baju berwarna biru putihan yang warnanya hampir sama dengan warna background yang ingin ditampilkan. Jadi kalau kita lihat sejenak ini si baju wanita ini nampak menyatu ya dengan backgroundnya. Kemudian ekspresi wanita tersebut terlihat serius mencari kutu pada wanita yang kedua.
Wanita yang kedua memakai baju kebaya sederhana juga berwarna putih dengan motif dan menggunakan jari dengan warna coklat, namun hampir sama dengan warna tanah yang ditampilkan. Wanita kedua terlihat rambutnya terurai panjang, menandakan bahwa dia yang sedang dicari kutu rambutnya. Tangannya sedang memegang kepala anak kecil dengan rambut agak pendek dengan baju berwarna merah muda yang memegang sebuah wayang. Kalian coba lihat, ini di ekspresi wanita ini nampak kelihatan kayak pusing gitu ya. Ada yang bisa mengartikan kenapa? Menurut Bapak ya, jadi ketika ditindas kutu gitu kan, itu nampaknya keenakan gitu, jadi wah enak gitu lah. Next, kemudian background berwarna biru dan terlihat seperti ada pohon. Lukisan ini cenderung menggunakan warna yang soft dengan background yang sederhana. Kemudian warna kulit ketiganya sama, coklat keputihan. Coklat keputihan ini nampaknya seperti wanita-wanita Jawa gitu, berwarna coklat sawo matang gitu. Kemudian lukisan ini cenderung bergaya ekspresionis dengan tampilan warna dan background yang sederhana. Kemudian warna biru yang masuk pada warna baju wanita pertama. Kemudian warna tanah yang masuk pada warna jari wanita kedua. Kebaya sederhana merupakan pakaian tradisional Jawa yang sering dikenakan oleh wanita-wanita pada kesehariannya dengan bertapikan jari sebagai kombinasi pakaian yang dia pakai. Kemudian dengan wanita pertama mengikat rambutnya sehingga mirip seperti di Sanggul, itu juga menerangkan tentang kebudayaan Jawa. Kemudian pada wanita kedua dengan tanda yang ada di jidatnya berupa warna hijau, merupakan sebuah kebiasaan wanita di Jawa jika ia baru melahirkan. Rambut-rambut panjang yang terurai juga mengesankan bahwa itu wanita zaman dahulu yang masih kental dengan tradisi Jawa. Kemudian adanya bentuk wayang yang sedang dipegang anak kecil sebagai mainan, menegaskan bahwa kebiasaan mencari kutu rambut yang ditampilkan merupakan kebiasaan masyarakat di Jawa. Pelukis seperti ini menampilkan sebuah kebiasaan yang terjadi di Jawa yang biasanya dilakukan oleh para wanita untuk mengisi waktu senggangnya dengan duduk dan mencari kutu pada wanita lainnya. Pelukis menampilkan salah satu bentuk wayang yang divisualisasikan sedang dipegang atau dimainkan anak kecil, yaitu ini mempertegas bahwa ini adalah kebudayaan yang terjadi di Jawa. Pakaian kebaya juga menjadi tanda bahwa seniman sedang ingin menampilkan salah satu kebudayaan yang ada di Jawa, bahwa adalah salah satu kegiatan yang terjadi untuk mencari keharmonisan sebuah saudara atau keluarga. Salah satunya adalah berkumpul dan mencari kutu rambut. Karya lukisan berjudul Mencari Kutu Rambut ini sangat menarik. Seniman ingin menampilkan sebuah kebudayaan atau kegiatan masyarakat desa khususnya para wanita dengan gambaran yang jelas yang mendukung judul sehingga apa yang dipikirkan apresiator tidak jauh-jauh dari judul yang ditampilkan. Namun ada sedikit yang menjadikan kekurangan, yaitu pada background yang dibuat kurang menampilkan bahwa itu adalah kebiasaan masyarakat pedesaan. Terlalu sederhana dan tidak mendukung subjek mater yang ditampilkan. Padahal biasanya orang yang mencari kutu rambut itu duduk di depan rumah. Untuk proporsi manusia asli mungkin kurang diperhatikan ya, karena kaki wanita kedua cenderung pendek. Kemudian untuk warna background dengan baju wanita pertama itu sedikit membingungkan. Karya warnanya yang menyatu. Kemudian warna tanah juga yang disamakan dengan jari wanita kedua itu agak kurang menarik. Jadi Bapak dapat simpulkan bahwa karya dari Hendra Gunawan ini menampilkan potret dari keseharian wanita-wanita di Jawa pada zaman dahulu yang untuk menjalin kebersamaan antar sesamanya, mereka itu akan melakukan kegiatan mencari kutu. Jadi kalau zaman sekarang mereka itu gabut gitu ya, terus mereka mencari kegiatan gitu. Nah kalau zaman dulu mah rata-rata wanita-wanita di Jawa itu mengambil kutu baik ibunya maupun anaknya gitu. Kemudian dari pakaian yang dipakai itu juga menampilkan kebudayaan Jawa. Kemudian ada pakai rambut yang disanggul, terus ada wanita yang jidatnya dicoret warna hijau, itu merupakan
tanda bahwa dia udah lahiran untuk di budaya Jawa. Nah, untuk selanjutnya Bapak akan membagikan anak-anak di sini menjadi 2 kelompok ya. Nanti Bapak akan menugaskan untuk kalian untuk seperti tadi Bapak mencari salah satu lukisan dari seniman Indonesia, terus kalian apresiasi, nilai dan cari maknanya gitu. Untuk kelompoknya misal Angga 1, Diva 2 dan selanjutnya gitu ya. Coba Angga 1, 2. Nah, baik, untuk sekarang kalian tinggal duduk bersama teman kelompoknya. Nah, tadi Bapak sudah memberikan instruksi kepada kalian untuk dibagi menjadi 2 kelompok. Sekarang Bapak akan membagikan kertas untuk kalian susun dan kalian cari referensi di internet ya tentang lukisan seniman Indonesia. Kemudian kalian coba untuk apresiasi karya lukisan tersebut. Kalian tahu kan tadi udah Bapak jelaskan apresiasi itu apa? Kayak memberikan makna, terus penilaian kalian ya sesuai ada yang ada di pikiran kalian masing-masing. Bapak kasih waktu kalian 30 menit ya untuk menyusun kalimat-kalimatnya. Nanti kalian presentasikan perwakilannya saja. Itu gak usah dikat. Nah, waktunya udah cukup. Mau yang kelompok mana dulu? Kelompok kita dulu, Pak. Besok kalian langsung presentasikan ya. Oh, siapa Pak? Jangan bermain. Ya. Selamat ya. Selamat siang semuanya. Di sini saya mau mengapresiasi lukisan dari Afandi, yaitu lukisan pada tahun 1971 yang berjudul Perahu dan Matahari, yang dibuat di atas kanvas dengan cat minyak. Lukisan ini tuh sebenarnya punya banyak makna ya, apalagi pelajaran hidup yang tinggi. Kalau misalkan menurut saya pribadi, makna lukisannya itu memisahkan perjuangan manusia mengarungi samudera luas untuk mencapai suatu tempat yang dituju, dan dalam perjalanan tersebut banyak sekali rintangan, mulai dari ombak badai yang kecil hingga yang besar. Namun setelah ombak dan badai berlalu, secara matahari memberikan sinarnya, membawa mereka hingga suatu tempat tujuan yang mereka inginkan. Kalau menurut Ana tadi, dari kisah mereka bisa diambil kisah kehidupan, di mana mereka berhasil mengarungi samudera luas karena memiliki sebuah tujuan pasti dan keinginan yang besar untuk meraih apa yang mereka inginkan. Mereka gigih berusaha dan tidak pernah menyerah. Mereka tidak peduli sebanyak apapun, sebesar apapun badai dan ombak menghadang, mereka menghadapinya. Karena ombak dan badai pasti akan berlalu, berganti dengan meniti sinar matahari menuju tempat impian mereka. Jadi itu makna filsafat kehidupan yang dalam dari lukisan Afandi. Lukisan ini bisa menjadi inspirasi, motivasi dan falsafah bagi para kita ya, penikmat seni. Karena ada makna dan falsafah di balik lukisan ini yang ingin disampaikan oleh sang maestro Afandi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat Diva. Ali sama Angga bisa ini dia menyimpulkan apa yang tadi Diva sampaikan apa? Ya, jadi Bapak bantu ya. Jadi untuk lukisan Afandi tersebut kan judulnya itu Perahu dan Matahari, itu mengisahkan tentang perjuangan hidup gitu ya, bahwa seberapa berat rintangannya itu harus tetap dijalani dan nanti kita pun pasti bisa berhasil gitu ya. Untuk selanjutnya ada siapa yang mau berwakilan? Silakan untuk maju ke depan.
apresiasi seni dari lukisan Basuki Abdullah yang berjudul Diponegoro Memimpin Pertempuran. Ini di lukisan ini representasi visual ditampilkan dengan bentuk ekspresionisme, permainan garis pada background dengan kesan kobaran api yang membara. Penggunaan gelap terang warna juga telah bisa memvisualisasikan gambar sesuai nyata. Basuki Abdullah memainkan tekstur semu di sana. Kontras warna background berupa api berkobar membara dengan kuda dengan warna hitam pekat menjadikan pesan atau makna yang disampaikan terlihat semakin jelas, menjadikan suasana semakin terlihat dramatisir. Tetapi secara keseluruhan, komposisi karya Basuki Abdullah terlihat mampu menghibur mata maupun pikiran kita dan membangkitkan semangat yang semakin berkobar. Pada lukisan Basuki Abdullah yang berjudul Diponegoro Memimpin Pertempuran ini, jika dilihat dari penggarapannya tidak semuanya realistis. Hal ini terlihat dari penggambaran api yang membara, tidak terlalu detail, hanya sekedar kesan namun terlepas dari kekurangan tersebut. Karya Raden Saleh tersebut, karya Basuki Abdullah tersebut memiliki makna yang sangat menarik, yaitu tentang perjuangan manusia. Baik, tepuk tangan untuk Anda. Nah, dari kelompok 1 apa Prisca? Apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan karya ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang perjuangan Pangeran Diponegoro yang berapi-api. Tepuk tangan untuk Pak Satu. Silakan untuk duduk kembali. Nah, berhubung pembelajaran kali ini telah selesai, Bapak akan memberikan evaluasi ya kepada kalian, tugas di rumah gitulah kalian kerjakannya. Bapak akan menugaskan kalian untuk melukis aliran, tebak aliran apa? Jangan realisme, Pak. Kenapa? Nggak ada guna. Jadi Bapak ingin menugaskan kalian untuk melukis apapun yang kalian pikirkan, namun dengan lukisan ekspresionisme ya, kayak seperti tadi lukisan Basuki Abdullah. Terus Bapak dapat simpulkan untuk pembelajaran kali ini adalah kan tentang apresiasi seni ya. Dalam dunia seni rupa, apresiasi merupakan suatu aktivitas yang dilakukan dengan cara mengindra atau melihat, mengamati, menghayati, memahami, serta menangkap nilai-nilai keindahan dan kaidah artistik dari eksistensi seni rupa itu sendiri. Nah, untuk pertemuan kali ini dicukupkan ya. Kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian kalian jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Iya, Pak. Jangan terlambat. Siap, Pak. Habis ini ada pelajaran lain. Iya, Pak. Semangat ya. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bapak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.